Sesaat kemudian, berita tentang kembalinya Qin Nan tersebar di antara klan Qin di seluruh kota Lin Sui, menghasilkan kejutan besar. Siapa Qin Nan? Semua orang dari klan Qin atau kota Lin Sui yang lebih luas mengenalnya dengan baik. Sejak muda, ia telah menunjukkan bakat legendaris dan disebut sebagai jenius top kota Lin Sui. Pada upacara kebangkitan martial spirit, ia akhirnya membangkitkan martial spirit kelas 1 Huang, menyebabkan reputasinya menurun dengan cepat, menyandang gelar sampah. Setelah ini, Sekte Roh Mistik datang untuk merekrut murid, dan Fang Clan tampaknya berada di atas angin sementara Qin Clan menghadapi kehancuran, dan pada saat yang bersamaan, Qin Nan melangkah maju dan melepaskan martial spirit peringkat 8 tingkat Huang, dan langsung membalikkan ombak, menyelamatkan klan Qin dan menjadi murid Sekte Roh Mistik. Semua orang tahu tentang ceritanya, dan sangat menghormati dia. Dengan demikian, ketika orang banyak mendengar berita bahwa Qin Nan telah kembali, mereka segera menuju ke klan Qin, menyebabkan pintu masuk klan Qin menjadi penuh sesak dengan orang-orang. Sementara itu, di Qin Clan, di Conference Hall, setelah beberapa saat terkaget-kaget, para penatua diminta meninggalkan balai konferensi. Hanya Qin Tian dan Tai San yang tinggal di dalam aula. Qin Nan, katakan sekarang, tahap apa yang sudah dicapai kultivasi Anda? Tai San menatap Qin Nan dari atas ke bawah. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang pasti bukan milik seorang kultivator dari realem Xiantian setengah. Lapisan Xiantian realem ke-6. Qin Nan tersenyum, tanpa niat menyembunyikan kebenaran. Apa? Qin Tian dan Tai San mengenakan ekspresi tercengang di wajah mereka. Lapisan Xiantian realem ke-6. Qin Nan sekarang di Xiantian realem lapisan ke-6. Setelah semua, basis budidaya Qin Nan hanya di tubuh tempering realem lapisan ke-6 ketika ia meninggalkan klan Qin. Apakah itu berarti bahwa kultivasinya telah meningkat ke Xiantian realem lapisan ke-6 hanya dalam jangka waktu 3 bulan? Bahkan jika dia memiliki martial spirit kelas 8 Huang, itu seharusnya tidak mengejutkan. Yang sedang berkata, Qin Tian dan Tai San tidak tahu bahwa roh bela diri Qin Nan sekarang menjadi roh bela diri Suan peringkat. Tidak hanya itu, nama Qin Nan terkenal di antara 4 sekte teratas, karena ia sekarang dianggap sebagai jenius super nyata, yang menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mereka pasti akan kehilangan akal. Bagus, bagus, sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari anakku. Qin Tian tidak bisa menahan tawa keras. Setiap ayah sangat ingin melihat anak-anak mereka memiliki masa depan yang cerah. Sekarang dia telah melihat prestasi luar biasa dari putranya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ngomong-ngomong, Qin Nan, ini adalah... Qin Tian melirik ke arah putri Miao Miao yang berdiri di samping Qin Nan, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Meskipun Putri Miao Miao hanya seorang gadis kecil, dia bisa merasakan aura alami dan elegan darinya. Terlepas dari usianya, fitur wajahnya sangat menarik, cukup untuk menarik perhatian semua orang. Gadis kecil yang cantik, apakah dia mitra budidaya masa depan Qin Nan? Oh, aku lupa menyebutkan. Qin Nan menamparkan dahinya dan berkata, ini adalah penatua terhormat dari Sekte Roh Mistik, dengan nama Putri Miao Miao. Kultivasinya setara dengan pemimpin sekte dan penatua agung Sekte Roh Mistik. Apa? Qin Tian dan Tai San keduanya tercengang. Gadis kecil yang cantik ini memiliki kultivasi yang setara dengan Sect Leader dan Great Elder of Mystic Spirit Sect. Meskipun Qin Tian dan Tai San tidak memiliki pengetahuan, mereka jelas tahu bahwa pemimpin sekte dan penatua besar dari Sekte Roh Mistik termasuk di antara para pembudidaya terkuat kerajaan Lohe, memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia senior, aku mohon maaf karena tidak mengakui kehadiranmu sebelumnya. Qin Tian dan Tai San segera membawa tinju mereka dan berkata setelah mengumpulkan pikiran mereka. Salam pembuka. Putri Miao Miao tidak senang karena kehadirannya diabaikan sejak awal, dan mengangkat rahangnya dan berkata dengan nada dingin, putri baru saja lewat, kalian tidak perlu peduli padaku. Diakui,
Qin Tian pertama kali menganggukkan kepalanya, meskipun berhati-hati, dia tidak menunjukkan tanda-tanda diintimidasi, menunjukkan sikapnya. Qin Nan memutar matanya ke arah Putri Miao Miao, sebelum dia tersenyum berkata, "Ayah, Paman San, aku di sini karena aku telah menerima sebuah pencarian, dan akan menuju ke kemarahan Gunung Longhu untuk berburu beberapa binatang buas. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian berdua setelah saya menyelesaikan tugas saya." Karena utangnya, meskipun Qin Nan baru saja kembali ke klannya, dia tidak bisa tidak fokus pada pembayaran utangnya terlebih dahulu, karena dia akan merasa lebih baik jika dia terbebas dari utang. "Kamu menuju ke pegunungan Longhu." Qin Tian sedikit terkejut, yang kemudian menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Tidak mungkin, Anda tidak bisa pergi ke pegunungan Longhu sekarang. Seluruh jajaran gunung disegel oleh 4 klan besar. Jika mereka melihat Anda di sana, mereka akan membunuh Anda di tempat." 4 klan besar. Qin Nan mengerutkan alisnya. Sejak kapan 4 klan besar ini muncul di kerajaan Lohe? Di sampingnya, Taisan mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, "Ya, 4 klan besar telah ada sejak kerajaan Lohe didirikan. Karena 4 klan besar ini telah menjaga perbatasan kerajaan untuk waktu yang lama, mereka diberikan gelar 4 klan besar, mengubah nama keluarga mereka menjadi Dong, Nan, Si, dan Bei. Meskipun 4 klan besar ini tidak sebanding dengan 4 sekte teratas, masing-masing klan memang memiliki ahli realem marsial kaisar, tidak membiarkan orang biasa membuat masalah mereka." "Aku mengerti." Qin Nan langsung tersadar. Di kerajaan Lohe, selain dari 4 sekte teratas, ada marsial klan dari skala yang berbeda, dan 4 klan besar ini dianggap berada di puncak hierarki di antara marsial klan ini. "Ayah, Paman San, jangan khawatir. 4 klan besar ini tidak akan berani menyakitiku karena identitasku sebagai murid dari sekte roh mistik." Qin Nan tersenyum tenang, karena dia bisa mengabaikan kehadiran 4 klan besar dengan identitasnya saat ini. Qin Tian dan Taisan menggelengkan kepala setelah mendengar kata-kata. Qin Tian berbicara langsung, "Naner, kamu salah kali ini. Biasanya, 4 klan besar tidak akan berani menyinggung Anda, tetapi kali ini berbeda." Beberapa waktu yang lalu, sebuah fenomena yang terdiri dari teriakan naga dan raungan harimau terjadi di pegunungan Longhu. 4 klan besar segera mengirim seluruh klan mereka ke pegunungan setelah mengetahui tentang insiden itu. Dari kelihatannya, bahkan jika para murid luar dari 4 sekte teratas memaksa masuk ke Longhu Mountain Range, meskipun hidup Anda tidak akan terancam punah, Anda masih harus menderita secara fisik jika mereka menangkap Anda. Fenomena Longhu. Qin Nan mengabaikan sisa penjelasan saat matanya berkedip karena kegembiraan. Pegunungan Longhu dinamai seperti ini sejak dahulu kala karena teriakan naga dan raungan harimau dapat terdengar dari sana. Sejak itu, orang banyak hanya memperlakukannya sebagai legenda, alih-alih percaya itu adalah kebenaran. Namun, sepertinya benar-benar ada fenomena yang terdiri dari teriakan naga dan raungan harimau. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi di Longhu Mountain Range. Fenomena seperti itu adalah tanda peluang untuk menemukan harta langka, kata Qin Nan pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah memperoleh roh pertempuran surgawi di pegunungan Longhu, dan sekarang dengan fenomena Longhu ini terjadi, itu bukan hanya kebetulan belaka. Pada saat itu, Putri Miao Miao, yang diam sepanjang diskusi tiba-tiba berbicara, "Hehe, apa 4 klan besar memiliki nyali untuk menutup pegunungan? Berani sekali Patriark Qin, Tetua Tai, jangan khawatir, ini 4 klan besar hanyalah apa-apa sebelum Putri." Qin Tian dan Tai San bergetar hebat. Mereka sangat khawatir tentang Qin Nan sehingga mereka mengabaikan kehadiran Putri Miao Miao. Jika dia terlibat, 4 klan besar pasti tidak akan lagi menjadi ancaman. Namun, keduanya tidak menyadari perubahan nada suara Putri Miao Miao, yang bahkan menyapa mereka dengan gelar mereka. Tidak ada keraguan bahwa Qin Nan menyadari perubahan itu, yang menyadari ketika dia berbicara, "Ayah, Paman San, jangan khawatir. Sekarang Putri Miao Miao ada di sini,
tidak ada alasan untuk takut pada 4 klan besar. Qin Tian dan Tai San tidak lagi melarang Qin Nan pergi ke pegunungan. Mereka jelas mengerti bahwa fenomena itu adalah tanda harta langka, pertemuan yang menguntungkan muncul di pegunungan Longhu. Ayo pergi, kita sekarang akan menuju ke Longhu Mountain Range. Putri Miao Miao mendesak. Putri, sebelum kita pergi, aku minta tolong padamu. Qin Nan merenung sejenak sebelum dia mengambil keputusan, dan berkata dengan nada serius, saya harap Anda bisa membuat formasi pertahanan di sini untuk melindungi klan Qin. Mata Qin Tian dan Tai San berubah cerah. Bagaimanapun, Putri Miao Miao adalah seorang ahli yang setara dengan pemimpin sekte-sekte roh mistik. Jika dia bersedia secara pribadi membuat formasi defensif di sini, itu akan berfungsi sebagai jaminan keselamatan Qin Clan mulai hari ini dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah Putri Miao Miao mau melakukannya? Putri Miao Miao tersenyum setelah mendengar ini. Qin Nan, mengapa Anda mengajukan pertanyaan naif seperti itu? Saya bisa berjanji untuk membantu Anda lagi, kata Qin Nan sambil mengepalkan giginya. Putri Miao Miao menyipitkan matanya dan jatuh ke dalam keheningan saat dia membenamkan dirinya dalam pikirannya. Mengikuti keheningannya, suasana di aula langsung mengembun, seolah-olah tekanan yang tak terlihat dikeluarkan. Bahkan jika Qin Tian dan Tai San merasa ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak bisa melakukannya di bawah atmosfer seperti itu. Setelah beberapa saat, Putri Miao Miao terkekeh saat suasananya mereda seperti mekarnya 100 bunga, dan berkata dengan suara yang menyenangkan, Qin Nan, kamu benar-benar sesuatu yang istimewa, tak perlu dikatakan bahwa Putri bersedia membantu Anda, tidak perlu untuk tawaran tambahan. Qin Nan terdiam, karena sudut bibirnya yang sangat bengkok. Dia harus mengakui bahwa bahkan dia tidak punya peluang melawan ketidakberdayaan Putri Miao Miao, dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya dengan jujur. Sekarang aku akan membuat formasi defensif. Putri Miao Miao langsung menjalankan janjinya. Tanpa ragu-ragu, dia menyipitkan matanya seolah-olah 2 sinar cahaya saleh yang tidak terlihat dipancarkan dari mereka, sementara dia benar-benar melepaskan aura realem martial ancestor. Seluruh aula mulai bergetar dengan kuat di bawah penindasan aura, yang mengejutkan semua orang di antara klan Qin. Semua orang tercengang di klan Qin, karena mereka merasa seperti hati mereka ditekan oleh batu kuno yang besar dan berat, yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Hancurkan yang palsu, yang asli dari yang tak terukur, kembalikan ke awal, rahasia nenek moyang, tidak ekstrim atau hanya. Ekspresi tegas terlihat di wajah Putri Miao Miao yang menarik, saat dia mengucapkan serangkaian kata-kata yang tidak jelas, seperti menyanyikan lagu Nio 1. Setiap kata terasa seperti itu dipecat ke dalam kekosongan untuk mengasimilasi kekuatan eksistensi tertinggi. Begitu kroning berakhir, Putri Miao Miao tiba-tiba bergerak, menekuk jarinya dan mengetuk ruang kosong di depannya. Bang! Mile square surface area of the Qin clan began to vibrate vigorously at that instant, shocking the entire Lin Sui City. Seluruh luas permukaan 100 mil persegi klan Qin mulai bergetar kuat pada saat itu, mengejutkan seluruh kota Lin Sui. Aliran energi yang tak berujung terlihat memancarkan dari ujung jari Putri Miao Miao ke udara, yang kemudian membentuk jaring raksasa, mengambil bentuk mangkuk terbalik, merangkum klan Qin di dalamnya. Hembusan angin yang kuat, bentrokan petir dan kilat, dan hujan lebat terjadi di wilayah di atas klan Qin, yang digantikan oleh ketenangan setelah beberapa saat. Itu dia. Putri Miao Miao membersihkan tangannya dan melirik Qin Tian dan Tai San yang heran, dan secara naluriah mengenakan ekspresi bangga di wajahnya. Setelah keterkejutan singkat, Qin Nan cepat pulih, dan melirik ke atas sambil mengeksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit. Dengan pandangan sekilas, dia segera melihat kekuatan mengerikan membentuk jaring raksasa, di mana kekuatan itu mengalir dengan cepat di antara urat jaring yang merangkum seluruh klan Qin di dalamnya. Seolah-olah kekuatan dalam jaring raksasa itu berhibernasi, tetapi bisa dibangunkan dengan sedikit gangguan, menghancurkan segalanya. Formasi yang kuat.
Aku takut bahkan para ahli yang telah mencapai puncak realem kaisar marsial bisa terbunuh olehnya, itu bahkan bisa bertahan melawan ahli realem marsial ancestor realem sejenak. Qin Nan kagum dari lubuk hatinya saat dia melirik Putri Miao Miao dengan tampilan bersyukur. Meskipun Qin Nan tidak takut sepanjang waktu, dia paling khawatir tentang keamanan klannya. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menyinggung lebih banyak ahli saat dia terus tumbuh lebih kuat, dan jika kota Lin Sui menghadapi kehancuran karena dia pasti akan memikirkannya selama sisa hidupnya. Dia akhirnya lega sekarang bahwa klan Qin dilindungi oleh formasi. Terima kasih banyak, Putri, terima kasih banyak. Begitu Qin Tian dan Tai San mengumpulkan pikiran mereka segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira. Mereka jelas tahu betapa bermanfaatnya formasi bagi klan mereka. Tidak ada yang layak disebutkan. Putri Miao Miao sedikit mengangkat rahangnya dan melirik Qin Nan, bisakah kita pergi sekarang? Tentu, Qin Nan mengangguk. Putri akan membawamu ke sana. Putri Miao Miao mengulurkan tangan kecilnya dan meraih Qin Nan. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka berdua melompat ke udara dan menghilang dari pandangan Qin Tian dan Tai San hanya dalam waktu 2 napas. Qin Tian dan Tai San keduanya tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan saat mereka mendesah dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Tuan, anak yang baik sekali, kata Tai San. Ya, Naner tidak akan pernah mengecewakanku. Mata Qin Tian dipenuhi dengan sedikit kebanggaan. Sementara itu, di luar aula konferensi, obrolan besar terjadi. Para tetua dan murid Qin klan panik setelah melihat kejadian mengejutkan beberapa saat yang lalu, dan sangat ketakutan. Mereka semua berkumpul di sini, berharap ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada mereka. Sudah cukup bahwa kita berdua sendiri tahu yang sebenarnya. Tidak perlu memberitahu yang lain. Senyum muncul di wajah Qin Tian saat dia mendengar celoteh di luar aula. Aku setuju. Tai San mengangguk ketika matanya berkedip dingin. Sejak kejadian yang terjadi di kota Lin Sui, baik Qin Tian maupun Tai San telah mengetahui bahwa hanya setelah mengalami situasi yang mengancam jiwa barulah mereka dapat mendefinisikan kepercayaan dan mereka yang dapat dipercaya. The Longhu Mountain Range, di bagian bawah pegunungan. Dua sosok mendarat di tanah dari langit. Mereka tidak lain adalah Putri Miao Miao dan Qin Nan. Ini dua peta. Ikuti peta dan bawakan aku barang-barang yang dijelaskan di dalamnya. Putri Miao Miao bahkan tidak melihat ke arah Qin Nan saat dia berubah menjadi sinar cahaya dengan langkah setelah melemparkan 2 lembar peta ke tanah dan menghilang ke tanah luas pegunungan. Qin Nan menggelengkan kepalanya dalam diam sebelum mengambil peta dan mulai memeriksanya. Dengan lirikan, ekspresinya langsung berubah. Batu jurang, 9 variasi bunga. Qin Nan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap peta akan mencatat rincian batu abis dan 9 bunga variasi. Batu jurang dan 9 variasi bunga adalah mineral yang sangat langka. Salah satu dari mereka memiliki nilai 300.000 pil kaisar bela diri, atau bahkan lebih tinggi. Putri Miao Miao ini memang sesuatu yang istimewa. Sebelumnya di Autumn Mountain, atau bahkan sekarang di Longhu Mountain Range, dia kebetulan memiliki peta semacam itu. Tidak hanya itu, hari ini di klan Qin, ketika dia diberitahu tentang fenomena Longhu yang terjadi di pegunungan Longhu, dia segera menjadi cemas. Meskipun dia mencoba menahan emosinya, niatnya terungkap oleh perilakunya. Jika prediksi saya tidak salah, saya khawatir dia langsung menuju peluang langka dari Longhu Mountain Range. Mata Qin Nan berkedip karena kegembiraan. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak merenungkan lebih jauh dan berjalan menuju pegunungan Longhu. Namun, ketika dia melangkah ke wilayah pegunungan Longhu, sebuah fenomena aneh terjadi. Sensasi terbakar tiba-tiba dirasakan dari mata roh pertempuran surgawinya, seolah-olah matanya terbakar. Ini, wajah Qin Nan dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu sejak dia membangunkan mata roh pertempuran surgawi. Sensasi terbakar ini tidak bertahan lama,
karena matanya kembali ke keadaan tenang setelah sekitar 10 kali nafas. Yang sedang berkata, pikiran Qin Nan masih sangat terguncang. Aneh, itu sangat aneh. Mengapa mata roh pertempuran surgawi berubah begitu panas tiba-tiba? Mata roh pertempuran surgawi mampu mengintip surga dan bumi, tidak ada yang tidak bisa mereka lihat, mereka sangat kuat. Pasti ada alasan di balik sensasi terbakar itu. Mungkinkah perilaku aneh itu terkait dengan fenomena Longhu? Wajah Qin Nan dipenuhi dengan tampilan tegas. Dia telah disambar petir sebelumnya di Longhu Mountain Range, memberinya roh pertempuran surgawi. Dia awalnya menganggapnya sebagai kebetulan, tetapi sensasi terbakar beberapa saat yang lalu, dan penampilan Longhu Phenomenon, mungkin mengisyaratkan bahwa roh pertempuran surgawi dan Longhu Mountain Range berbagi beberapa koneksi misterius. Persetan, aku harus fokus menyelesaikan misi dari Putri Miao Miao. Setelah melakukan itu, saya kemudian dapat dengan bebas berburu binatang buas, sambil menemukan rahasia perilaku aneh mata roh pertempuran surgawi. Qin Nan merenung sejenak, dan dengan cepat mengambil keputusan, sebelum dia maju lebih dalam ke pegunungan. Pergilah ke barat 300 meter, kepala selatan 300 langkah, dan akan ada 3 pohon kuno. Kepala barat laut 300 meter, dan menyeberangi sungai. Qin Nan maju ke depan sambil memegang peta di tangannya. Sepanjang perjalanan, ia tersandung ke banyak binatang buas, tetapi mereka hanya binatang pemarah tubuh, oleh karena itu ia melewati mereka langsung karena ia tidak tertarik pada mereka. Tinggal 2 mil lagi, aku akan segera tiba, Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah ini, sosoknya menjadi buram dan melintas dengan cepat. Setelah sekitar 10 kali nafas, ia akhirnya tiba di lokasi batu abis. Tidak jauh dari Qin Nan berdiri sebuah bukit kecil yang tertutup rumput liar karena cuaca yang tidak diketahui selama beberapa tahun, meninggalkan banyak noda di atasnya. Kadang-kadang, binatang terbang besar terlihat mendarat di bukit untuk beristirahat sebentar. Tidak ada yang istimewa dari bukit kecil itu. Mata roh pertempuran surgawi. Mata Qin Nan memancarkan cahaya misterius, yang langsung menembus bukit kecil. Dengan sekilas, wajah Qin Nan dipenuhi dengan sedikit kejutan. Dalam pandangannya, di dalam bukit kecil yang tampak biasa ada sejumlah besar energi. Energi dapat terlihat memancar dari pusat, diwakili oleh lampu warna-warni, yang menyerupai singgasana lotus yang bercahaya. Di dalam cahaya yang menyerupai tahta teratai, ada batu ungu dengan ukuran ibu jari. Batu itu tidak diragukan lagi luar biasa, memancarkan aliran kekuatan luar biasa yang menembus tanah melalui bukit kecil, seperti pohon yang menyebar akarnya, terus menyerap esensi kekuatan dari tanah. Jadi ini adalah batu jurang maut. Legenda mengatakan bahwa batu ini adalah suatu keharusan untuk menempa senjata Hautian. Jika saya memiliki batu ini, saya akan dapat membangkitkan 7 dosa mematikan, mengubah mereka kembali menjadi Hautian Weapons untuk menampilkan kekuatan mereka. Selain itu, batu ini memiliki nilai setidaknya 300.000 pil kaisar bela diri, atau bahkan lebih. Qin Nan merasakan jantungnya mulai berdetak cepat. Persetan, tidak ada gunanya memiliki pikiran ekstra sejak aku sudah berjanji pada putri saya harus mengambil batu itu sekaligus. Qin Nan menggelengkan kepalanya untuk menahan pikiran ekstra di hatinya, saat matanya berubah tajam dengan tendangan dari tanah. Di belakangnya, 7 dosa mematikan mulai berdengung saat memancarkan sabre inten. Salah satu pedang kuno kemudian menghasilkan ledakan keras dan terbang keluar dari sarungnya sebelum mendarat di depan Qin Nan. Pedang kuno dikenal sebagai Avaritia. Tebang. Mengikuti teriakan itu, Qin Nan meraih pedang Avaritia kuno dengan tangannya saat tahap kesuksesan besar alam Arane meledak dari tubuhnya, memancarkan sabre inten yang kuat, sementara dia melompat ke udara dan menebas bukit kecil. Bang! Dengan suara keras, seluruh bukit meledak menjadi 2 setelah menerima tebasan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke sekitarnya, memperlihatkan batu abis. Sosok Qin Nan tidak menunjukkan keraguan, karena dia naik dan mengulurkan tangannya mencoba meraih batu jurang.
Namun, pada saat itu, pemandangan langka terjadi. The Stone of the Abyss memancarkan cahaya 7 warna yang lebih terang dan mulai berdengung, sebelum langsung melonjak ke udara dan melarikan diri dari jangkauan Kinnan, seolah-olah itu telah tumbuh sepasang sayap. Seperti yang diharapkan dari batu abis, untuk memiliki tingkat kecerdasan tertentu, memungkinkan Hautian Weapons untuk dipalsukan. Mata Kinnan berkedip karena kegembiraan, saat senyum muncul di wajahnya. Dia telah bertarung melawan Martial Beast dan Genius sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia mencoba menangkap material langka. 8 langkah mistis. Kecepatan luar biasa langsung meledak dari tubuh Kinnan, seperti kilatan petir, yang memungkinkan dia untuk mengejar batu abis hanya dalam waktu beberapa napas. Batu abis bergetar bahkan lebih keras, seolah-olah sedang mencoba melakukan pukulan membunuh, tetapi Kinnan, yang menyadari niatnya, dengan cepat meraih pedang kuno Ira dari punggungnya tanpa ragu. Dia memegang 2 pedang kuno membentuk salib dan menembakkan sabre inten yang menakutkan menghancurkan ke bawah ke batu abis. Bang bang bang. Setelah serangkaian ledakan, Stone of the Abyss akhirnya kembali ke kondisi tenangnya, seolah sudah menyerah melawan. Itu lebih seperti itu. Kinnan mengangguk puas, dan mengulurkan tangannya untuk meraih batu abis lagi. Pada saat itu, lampu merah aneh melintas di permukaan batu abis, yang melarikan diri dari batu menuju hutan, seolah-olah itu semacam transmisi pesan. Kinnan sedikit mengernyitkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan bahan langka, maka dia tidak tahu arti di balik lampu merah. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih batu jurang, meletakkannya di dalam tas penyimpanannya. Apa batu-batu abis coba lakukan tidak lagi menjadi perhatiannya, selama dia menangkapnya. Sebelum Kinnan meninggalkan tempat kejadian, suara berdengung cepat bisa terdengar dari punggungnya tiba-tiba. Kinnan berbalik dan tertegun setelah melihat sekilas. Dalam pandangannya ada serangga sebesar tengkorak, ditutupi lapisan tebal baju besi es, menatapnya dengan sepasang mata memerah yang mendekati Kinnan dengan kecepatan cepat, mengepakkan 16 pasang sayap berwarna tembaga sementara mengungkapkan taringnya yang tajam dengan aura pembunuh. Serangga kuno lapis baja, binatang penjaga batu abis. Kinnan terkejut, sebelum datang dengan penjelasan. Setiap bahan langka, sejak terbentuk, akan dijaga oleh beberapa jenis binatang yang dikenal sebagai hewan penjaga. Serangga kuno yang lapis baja es ini adalah binatang buas yang terkenal, tertutupi oleh lapisan zirah es, sulit dilukai secara fisik. Meskipun hanya memiliki kekuatan Scientian Realm lapisan ketiga, pertahanan dan kecepatannya relatif luar biasa, memberikannya kemampuan untuk menghadapi lawan dari Scientian Realm lapisan keempat. Tidak hanya itu, jika sarang serangga kuno lapis baja ini menyerang, itu akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Bahkan ahli Scientian Realm lapisan ke-8 akan melarikan diri untuk hidupnya menghadapi mereka. Yang sedang berkata, serangga kuno lapis baja memiliki kelemahan mereka sendiri. Itu sangat rentan terhadap kebakaran. Jika seseorang menyerang dengan api, bahkan kultivator Scientian Realm lapisan pertama bisa membunuhnya dengan mudah. Betapa mengejutkannya menemukan serangga kuno lapis baja menjadi binatang penjaga batu abis. Jika itu masalahnya, aku lebih dari senang menerima pengorbananmu, karena aku mencoba mengumpulkan biskores juga. Kinnan mengucapkan tawa yang keras, saat dia mengumpulkan sabre inten dan mempersiapkan dirinya untuk membunuh serangga kuno yang lapis baja. Pada saat itu, peristiwa mengejutkan lainnya terjadi. Suara dengung keras terdengar dari kejauhan, yang menyebabkan tanah bergetar dan pohon-pohon tumbang. Apa yang terjadi? Kinnan mengerutkan kening yang kemudian melepaskan Eyes of the Divine Battle Spirit dan mengamati adegan itu. Dengan sekilas, ekspresinya menegang. Itu bukan hanya satu serangga kuno yang lapis baja, tetapi totalnya 300.